wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, sehingga kita bisa hidup di zaman yang modern yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari zaman kegelapan hingga ke alam yang terang benderang. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersyukur kita dapat dipertemukan pada acara sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Banyak orang tergesa-gesa dalam suatu hal, entah itu baik hal suatu pekerjaan ataupun yang lainnya. Seperti hal contohnya sepasang suami istri yang mempunyai anak yang masih bayi, masih kecil belia. Orang tuanya tak sabar, tergesa-gesa anaknya bisa merangkak. Setelah bisa merangkak, anaknya bisa berjalan. Setelah bisa berjalan, ingin bisa berbicara. Terus saja hingga ia tumbuh remaja. Hal itu menjadikan suatu hal yang kita lihat dalam sehari-hari, hal yang sangat lumrah, yang tak asing dipandang, dilihat, didengar oleh kita. Baik itu di dalam keluarga kita sendiri, di umum, ataupun di pemerintah daerah, sama saja. Kita tak pernah, bahkan jarang kita melihat orang-orang yang tak sabar. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya kita di dunia ini meminta pertolongan dari Allah harus sabar. Sungguh janji Allah itu tak pernah ada yang terlintas kepada semua umat manusia yang ada di dunia. Janganlah engkau marah, janganlah engkau emosi. Sadarlah diri, sabarkan. Saat kita sholat, selesai kita sholat, kita berdoa, Ya Allah, aku ingin kaya ya Allah. Limpahkan rezeki pada keluarga besar hamba ya Allah. Hamba ingin kaya ya Allah. Mengapa tidak kau beri ya Allah? Sore hari kau berdoa, malam hari kau ingin cepat kaya. Bagaimana kau akan kaya? Artinya kita harus sabar, kita harus tawakal, harus bekerja keras, harus sabar. Sungguhnya janji Allah itu tak pernah ada yang terlintas. Mengapa demikian? Allah Maha Penguasa lagi Maha Penyayang pada semua umat
yang ada di dunia. Sepertinya hal tadi dalam kita berdoa ingin cepat kaya. Tak sabar kita ingin cepat kaya. Sore hari kita berdoa, malam hari ingin cepat kaya. Bagaimana akan kaya? Artinya kita harus sabar. Rezeki tak pernah ada yang menduga. Jadi sabar itu sangat banyak jenisnya. Seperti halnya sabar dalam menahan amarah. Contohnya kita diolok-olok, dihina oleh orang lain. Kita harus sabar menahan amarah, jangan tingkatkan emosi. Lebih baik kita bersabar dan mendoakan orang-orang yang mengolok kita ataupun menghina kita. Yang selanjutnya, sabar dalam menahan hawa nafsu. Sabar dalam menahan hawa nafsu banyak hal contohnya. Seperti saat kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Sabar menahan lapar, sabar menahan haus, sabar menahan hawa nafsu untuk berhubungan apabila telah melakukan pernikahan. Dalam hal itu sudah sah dalam suami istri. Yang selanjutnya, sabar menahan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita harus sabar, mintalah pertolongan dari Allah. Allah juga menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 146 yang berbunyi, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Artinya kita diutuskan untuk selalu bersabar karena Allah sangat mencintai orang yang sabar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Apakah ada yang ingin disampaikan ataupun ada yang ingin ditanyakan? Izin Kak, dari materi tadi saya menyimpulkan bahwa pengertian sabar itu menerima segala sesuatu dari ketetapan Allah, entah itu baik ataupun buruk. Sekian, cukup. Oh, Kak, sabar itu menahan emosi dan menahan hawa nafsu dan menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar sekali apa yang telah disimpulkan oleh adik-adik tadi, apa yang telah disimpulkan oleh adik Egi dan adik Ardi tadi benar sekali. Artinya adik-adik semua bisa menyimpulkan apa yang telah kakak sampaikan tadi. Semoga bisa bermanfaat dan berfaedah. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan ataupun yang bisa disimpulkan. Izin bertanya Kak, nama saya Noprian, saya ingin bertanya, makna sabar itu apa? Tolong diperjelas. Jadi makna sabar itu artinya imsak. Imsak itu menahan hawa nafsu, menahan mulut, menahan lidah, menahan telinga. Artinya kita harus sabar dan bisa menahan dari segala sesuatu hal yang tidak baik bagi diri kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam segi penyampaian ataupun dari segi materi, saya mohon maaf. Para Allah saya mohon ampun. Sebab dalam pepatah menyampaikan al-insan mahalul khata wan nisan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Akhir kalam, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.